Apupu, ayo pikir ulang. Teman-teman, hari ini saya mau mengajak untuk berpikir ulang tentang konsep Tuhan dan konsep ketuhanan. Sebuah pertanyaan yang seharusnya kita sebagai orang Indonesia akan memiliki dengan segera apabila kita membaca sila yang pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita mendalami agama kita masing-masing, tentu kita diperkenalkan dengan Tuhan yang sosoknya lebih jelas, lebih eksplisit daripada konsep yang dipakai di dalam Pancasila, yaitu konsep ketuhanan. Jadi ada dua konsep Tuhan yang banyak kita dalami dalam pelajaran agama, dan konsep ketuhanan yang kita baca dalam sila yang pertama dari Pancasila. Apa yang membuat keduanya berbeda dan mengapa para founding fathers itu memilih kata ketuhanan, bukan Tuhan? Saya mengambil analoginya. Saya juga bisa menggunakan kata manusia dan kemanusiaan. Kata manusia akan dengan mudah kita kenakan. Misalnya pada teman saya yang bernama Budi atau bernama Agung. Saya tahu manusia itu bernama Budi, dia lahir di mana, anaknya siapa, sekolah di mana, dan seterusnya. Demikian juga dengan Agung. Tetapi dengan kemanusiaan, saya menjadi sedikit lebih kabur membayangkannya. Kemanusiaan itu yang sebelah mana? Memang tidak mudah untuk menangkap kemanusiaan. Sebab kalau manusia Budi atau Agung itu jelas. Ada orangnya, ada cerita hidupnya, ada pertemuan dengannya. Tetapi tentang kemanusiaan itu memang sebuah konsep yang lebih abstrak. Dan dengan konsep yang lebih abstrak itu, justru kemanusiaan itu bisa memuat semua yang dimiliki oleh manusia di muka bumi ini. Kalau saya bicara tentang manusia Budi dan manusia Agung, itu hanya orang-orang tertentu saja yang tersentuh. Tetapi kalau saya berbicara tentang kemanusiaan, maka kalau di muka bumi ini ada 8 miliar penduduk dunia, maka kemanusiaan adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang dari 8 miliar penduduk dunia itu. Jadi manusia Budi dan manusia Agung itu hanya sebagian kecil, yaitu kemanusiaan sejauh saya kenali, saya hafal, saya pernah berjumpa, saya pernah berinteraksi. Terbatas pada pengalaman saya sendiri. Namun dengan kemanusiaan, saya bisa menyentuh. Yang saya maksud itu dengan setiap manusia yang ada di muka bumi ini, dari abad paling awal sampai abad paling akhir. Berapa ratus miliar? Saya tidak tahu. Tapi semuanya itu tersentuh dengan kata kemanusiaan, yaitu siapa saja yang pernah dilahirkan sebagai manusia sepanjang segala abad di seluruh muka bumi.
Dengan demikian, kemanusiaan itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang ada di dalam setiap manusia. Siapapun dia, dimanapun dia berada, apakah dia aku kenal atau tidak, namun dengan kemanusiaan itu tersentuh semuanya. Tidak terbatas dari pengetahuanku, pengalamanku, namun semuanya yang masuk di dalam kategori manusia ada di dalam lingkup kemanusiaan itu. Bila hal ini sekarang saya pakai juga untuk melihat konsep Tuhan dan ketuhanan. Dengan konsep Tuhan, lalu saya bisa berbicara tentang Tuhan menurut agama saya, menurut yang diajarkan kepada saya, menurut pewahyuan yang sampai kepada saya, entah melalui siapa saja. Di sana sifat-sifat dan apapun yang terkait dengan Tuhan tertentu itu amat begitu jelas. Seolah-olah saya bisa melihatnya, seolah-olah saya bisa membedakannya dengan Tuhan yang lain, yang dikenal oleh agama lain. Saya mengenal Tuhan di dalam teropong tertentu, di dalam teropong pemahaman agama saya. Nah, sementara sama dengan kemanusiaan tadi, sekarang kalau saya menggunakan kata ketuhanan, seperti yang kita temukan di dalam sila pertama Pancasila, kita jadi paham bahwa para founding fathers itu memahami bahwa agama dan siapapun yang ada di atas muka bumi ini pastilah memiliki keterbatasannya masing-masing di dalam melihat dan memahami Tuhannya. Bagaikan 8 orang buta pergi ke kebun binatang, bertemu dengan gajah. Ketika pulang, maka ada 8 cerita yang berbeda mengenai gajah. Yang pertama akan mengatakan gajah itu seperti ular, panjang karena dia memegang belalainya. Ada juga yang mengatakan gajah itu lebar karena dia memegang telinganya. Ada juga yang mengatakan besar seperti pohon kelapa, besar seperti kerbau, karena masing-masing memegang kaki dan perutnya. Tidak ada satupun yang bisa menyebutkan gajah kecuali saya yang mampu melihat semuanya dari telalainya sampai ekornya. Satu kesatuan utuh, itulah gajah. Demikian juga para founding fathers itu memahami bahwa cara pandang dari masing-masing pemeluk agama itu tidak salah, tetapi oleh karena sifat kemanusiaan yang amat terbatas di dalam memahami setiap persoalan, dalam melihat persoalan, maka apalagi Tuhan yang Maha Kuasa itu mau dirumuskan dengan apa, pastilah sangat dibatasi oleh kemampuan kemanusiaannya sendiri. Karena itulah maka para founding fathers bukan merumuskan dengan Tuhan yang Maha Esa, karena kalau disebut Tuhan yang Maha Esa itu berarti Tuhan hanya dari sebuah sudut tertentu, namun dirumuskan dengan ketuhanan yang Maha Esa, sesuatu yang termuat dalam pemahaman pengertian Tuhan dari sisi manapun, dari sudut manapun, dari cara pandang apapun. Dia yang satu, dia yang tidak terbelah-belah, namun dia yang dilihat dari bermacam sudut yang berbeda sesuai dengan
posisi dari cara melihat oleh manusianya di dalam satu yang terpisah, itulah ada ketuhanan. Dengan demikian, semakin kita memahami keilahian itu, semakin aku mampu memahami bahwa ketuhanan itu mampu merangkum yang kumaksud. Sementara Tuhan yang bisa kudeskripsikan dengan begitu jelas itu sebenarnya justru sangat terbatas. Dan ini semua ada oleh karena aku sebagai manusia, aku terbatas oleh karena kemanusiaanku. Karena itu kita perlu memahami dengan sudut macam apakah para founding fathers itu berhasil merumuskan sila-sila di dalam Pancasila itu, khususnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bersyukur bahwa meskipun kita memandang dengan sudut yang berbeda-beda, namun para founding fathers kita dianugerahi kemampuan untuk mampu melihatnya ada sesuatu yang mempersatukan kita. Dan itu berasal dari sumber kita yang sama, ketuhanan yang Maha Esa. Salam semesta.